Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari pesan WNI Warga Semangat. Jadi saya mau kasih bantu dari mampunya Pak Yudhano. Tanam pingat rapat-rapat agar tuyul tak dapat berlari. Salam saya belum dijawab kuat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam adalah doa Pak Gubernur. Karena itu saya mendoakan dan jadi doakan banyak Pak. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, kalau ada yang dengar kejayaan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati orang tua kita, tokoh kita, Profesor Hayono Suyono. Di waktu beliau menjadi kepala BKKBN, saya jadi amat. Jadi waktu jadi amat, terima surat beliau untuk mengurus KB keluarga berencana. Tapi anaknya ada 30 apa gitu ya? Ya kita urus KB itu baik-baik lamanya. Alhamdulillah dengan beliau keluarga berencana luar biasa hasilnya. Kemudian yang berbahagia dan terhormat Pak Ketua BWRI, Pak Prato, sama Pak Agung, Sekjen dan seluruh jajaran pengurus. Lalu yang terhormat Pak Gubernur Sulawesi Utara, setelah Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Karawang, selamat, terima kasih telah mengurus konstruksi dengan baik. Semoga nanti pada masa timbangan kebaikannya diberkati. Amin. Saya sudah mau masuk pensiun di usia 60, tapi hidupkan kembali jadi pensiunan pada 65. Pak Sugeng, Kepala BPJM Kementerian Dalam Negeri, terima kasih telah menyiapkan ruangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Pak Dirjen dari Tenaga Kerja dan seluruh undangan yang berbahagia yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili Pak Menteri Dalam Negeri dengan beliau hari ini hari terakhir bersama dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia untuk selesai pertemuan kemarin. Saya datang bersama Pak Tribuna Fitera Jaya. Ini PT Taspen. Jadi begitu Bapak dari situ bahagia. Nah, cuman establishnya tidak ada di mana dulu. Juga bersama Bank Mandiri Taspen, Pandi Punju Ramgewan Bank Mandiri Taspen. Ini kepala wilayah dan kepala cabangnya ada Pak Triyogo Yono. Jadi kalau SK itu mau disekolahkan ke banknya boleh ya. Ya, bisa disekolahkan ke banknya. Kita juga membawa layanan kesehatan gratis. Layanan kesehatan gratis. Nanti kalau di PWRI Provinsi ada acara, kasih tahu aja pada Taspen, Bapak Taspen, layanan kesehatan gratis, kita bawa mobil untuk pinjaman bank, kita bawa juga. Jangan sian-sian kalau itu, karena tadi Pak Prato bilang kan pertama masalah belum punya rumah, satu. Masih ada yang belum punya rumah. Apa ya Pak? Yang kedua, SK pensiun disekolahkan lebih 60%. Yang ketiga, ada yang judi online. Ternyata saya sebagai sekjen Kemendagri, masalahnya sama masalah pegawai tidak gitu. Jadi masalah pegawai dan masalah perizinan beli bersama punya Pak. Bahkan di kalangan pegawai, saya kadang-kadang ada peningkatan perkelahian keluarga misalnya. Ini juga masalah-masalah. Nah, tadi jaminan pelayanan kesehatan, tabungan perumahan dan kantor, ya Pak ya.
kantor tadi Pak Agung juga sudah sampaikan, nanti kita diskusi lagi ya Pak ya, dengan Dirjen Cipta Karya Ibu Diana yang bersangkutan untuk mencarikan jalan keluar percepatannya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua sesuai yang disampaikan oleh Pak Kapol tadi, harus tetap semangat. Pesan Pak Presiden Republik Indonesia yang meminta kepada kita semua pensiun atau memasuki purna tugas untuk seorang aparatur sipil negara, bukan menghentikan produktivitas. Itu pesan Pak Presiden. Jadi kalau masalahnya Bapak Ibu hadapi di daerah sama dengan masalahnya pegawai negeri tadi yang saya sebutkan, ya sama-sama kita atasi gitu. Jadi tidak menghentikan produktivitas. Kemudian PWRI bagaimana kita ketahui bersama sebagai organisasi kemasyarakatan yang sangat berperan di kalangan kita, jumlah kita luar biasa. Oleh karena itu diharapkan PWRI bisa menjadi katalisator Indonesia Emas 1945 Indonesia Emas ya, 1945 sampai 2045 karena 100 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah harapan kita semua tentunya. Nah sekarang kita lihat kondisi lapangan. Bonus demografi dan populasi menua. Kita hari ini selalu bicara soal bonus demografi. Setelah kita buka data statistik, ternyata kita juga punya data yang luar biasa. Fakta bahwa Indonesia mengalami percepatan laju kenaikan persentase penduduk berusia di atas 60 tahun. Saya lihat data dari Pak Agung tadi di buku hari ini, lansia kita mencapai 23 juta. Diperkirakan tahun 2045 nanti lebih 60 juta rakyat Indonesia berada di usia di atas 60 tahun. Lebih 60 juta, kira-kira 23 juta. Artinya tingkat kesehatan lansia itu semakin meningkat. Oleh karena itu jumlah kita nanti akan bertambah banyak. Kalau kita lihat di sebelah di diagram yang bulan itu, ternyata yang berusia di atas 80 tahun itu hari ini mencapai 2 juta lebih dari penduduk Indonesia. Satu di antaranya adalah Pak Profesor Hairul Jono. Yang lain tidak tahu karena kita masih muda-muda semua ini. 2 juta orang hari ini berusia di atas 80 tahun. Maka diperkirakan di tahun 2045 nanti jumlah yang di atas 80 tahun lebih kurang 4 juta orang. Ada kemungkinan di antara kita yang lahir tahun 50-an, apalagi yang 60-an, masih bisa mencapai Indonesia Emas. Silakan keterangan. Sama ada yang berperan seberapa besar, mereka kita menyaksikannya. Nah oleh karena itu, kalau kita melihat usia orang pensiun, kita menyaksikan bagaimana Pak Mahathir berusia 92 tahun menjadi Perdana Menteri. Maka ada kemungkinan di tahun 2045 nanti masih ada di antara rombongan kita yang kita jadi gubernur dari apa saja. Di usia 80-an kan sekarang kita lihat masih banyak orang yang di atas usia 80-an masih beraktivitas luar biasa. Pak Wakil sendiri dalam 80-an. Pak Mahathir Muhammad 92 menjadi Perdana Menteri. Nah oleh karena itu Indonesia Emas adalah bagian daripada kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian kita lihat kondisi hari ini juga. Ternyata orang pensiun itu 45% masih bekerja. Nah, di antara kita ini yang 40% tadi, maksud saya ada yang kena tahun begini. Bekerja, tapi banyak juga di antara kita yang pensiun ini, hampir 30% lebih itu bekerja di rumah. Apabila tinggal di kota, lebih banyak bekerja di luar rumah daripada bekerja di rumah tangga. Sorry, di kota malah lebih banyak yang bekerja di rumah tangga. Di desa orang lebih banyak bekerja, mungkin banyak yang petani barangkali. Itu aja konkret. Nah barangkali nanti
Orang-orang yang bekerja tadi, termasuk kita yang hadir ini, nah itulah yang diperkirakan mungkin bisa mencapai di usia 80-an sampai dengan 90-an di tahun 2025 nanti. Kira-kira seperti itu. Kemudian 18% orang di atas 60 tahun itu berrekreasi. Jadi penghuni negara lama ini termasuk yang menurut saya tadi, karena jalan-jalan kan di Jakarta, karena berrekreasi tadi. Itu yang dibilang Pak Prabowo tadi yang awalnya pakai kotak, kemudiannya dibuang karena sering bertemu di sini. 18% orang lansia masih sering berrekreasi di atas 100 km kalau pergi, termasuk kita. Karena itu potensi daripada 4 juta orang yang mungkin akan ada 80 tahun umurnya di tahun 2025 nanti dari 63 juta orang, potensialnya 18% tadi ini yang bekerja dan yang masih bergerak terus seperti itu. Walaupun pada awalnya pakai kotak di gambar itu. Terus hari ini kawan-kawan semuanya, ternyata di antara kita yang berusia 60 tahun itu masih lebih banyak menanggung beban kehidupan generasi Z dan milenial. Itu kalau lanjutkan saya tadi. Nah itu yang bapak ibu-ibu itu mungkin ya kita yang gambar ibu-ibu ini tinggal di kota, menikah lambat. Jadi waktu 65 tahun anaknya masih kuliah. Nah itu ibu-ibu duluan anaknya. Itu jumlahnya lebih banyak. Tapi mungkin orang pegawai negeri yang tinggal di kecamatan, di kabupaten, di kali Jepakan. Kalau di Jakarta kan juga apa? Nah sehingga pada saat dia pensiun anaknya sudah selesai semua. Maka dia di sebelah kanan itu ditanggung oleh anaknya. Jadi kalau kita yang sudah pensiun anaknya 2, dah kerja semua, dia pun anak-anaknya misalnya bantu 5 juta, boleh juga dapat 10 juta. Makanya saya 5 kan, kalau 5 juta dapat 5. Jadi posisi hari ini tanggung jawab generasi lansia lebih besar menopang keluarganya dibandingkan dengan tanggung jawab generasi milenial anak-anaknya menopang orang tuanya. Persentase seperti itu. Lalu berikutnya masa kini dan masa depan serta peluang. Kita sudah sampaikan tadi bahwa Berdetama mempunyai pengalaman di berbagai bidang. Karena itu harus berperan aktif pada bidang-bidang yang kita muliakan. Pak Agung barangkali ada ide yang pensiun di umur 60 sampai dengan 65 dengan tingkat rata-rata harapan hidup kita yang sudah sangat tinggi ini, itu dibuatkan database, kemudian dipasarkan, diberitahu bahwa kami mengorganize ahli-ahli yang berpengalaman seperti ini. Biarkan aja nanti konsultan tertentu yang akan mencari ahli apa yang terakhir di database Bapak. Ini kan mungkin salah satu ruang untuk beri ruang kepada yang masih bersemangat, masih kuat dan masih energi untuk disalurkan menjadi konsultan part-time mungkin ya, menyelesaikan satu masalah, membantu dan lain sebagainya. Tapi dipertemukan dengan pasar kerja melalui aplikasi yang mungkin bisa kita buat nanti di Berdetama. Seperti itu. Nah kemudian riset mengatakan bahwa pendidikan seumur hidup, long life education, itu justru akan meningkatkan kualitas hidup. Nah karena itu betul apa yang Pak Prabowo tadi, mendirikan sekolah terus belajar, itu adalah belajar daripada terus menerus bisa hidup. Ini hasil penelitian. Karena itu sekolah dan tari dan atau yang lainnya nanti adalah bagian penting daripada pemenuhan uang ke depan. Karena kita lihat pensiunnya orang Indonesia ini pensiun 58, kecuali kalau 2 mencapai 60, berarti maka sudah berbicara 58. Kita adalah negara yang paling muda pensiunan pegawai. Sementara di beberapa negara itu ada yang pensiun 67 tahun. Di Italia, Denmark, Australia itu pensiun 67. Kemudian ada beberapa negara yang pensiun 64, di Jepang, Finlandia, Brazil, Kanada, Meksiko,
Meksiko 64, India, Cina, Malaysia itu 60, kita 58. 58 sebagian yang banyak pensiun kita 60. Nah ini memang sebagian di antara kita ada menganggap kita sudah pensiun. Tapi sebagian menganggap ini sebuah kemewahan. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk bekerja lagi dengan penuh waktu dan diberi waktu untuk mengurus anak dan keluarga. Jadi beda persepsi lah. Nah saya kebetulan waktu anak pensiun ya, waktu mau jadi rektor mau juga gitu. Jadi masih aktif lagi. Kita seperti itu. Selanjutnya apa upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai? Ini ide ya. Ide kita masih bawa Singapura, masih bawa Malaysia, masih bawa Thailand. Nah, jaminan sosial, maka Undang-Undang 2023 jaminan sosial pensiun ASN. Ada jaminan pensiun, ada jaminan hari tua. Ini PT Taspen, PT Bank Mandiri Taspen bisa memberikan penjelasan sampai ke daerah ini, update ilmu tentang ini. Informasi tentang dua hal ini bisa diberi update di semua pengurus kerjasama provinsi maupun kabupaten kota. Ini saya kasih gambar umum saja. Kemudian Taspen itu mempunyai program tabungan hari tua, program pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ini bisa disosialisasikan kepada seluruh kawan-kawan di Indonesia. Program Taspen itu mulai dari CPNS, ada program Taspennya, pegawai negeri, pensiun meninggal dunia, dapat pensiun muda, dan dapat apabila sudah meninggal. Jadi ini Pak Taspen, Pak Bank Mandiri dan dari Taspen. Dan saya kemarin baru membawa rombongan pensiun malam dan rombongan jalan malam di Batu. Jadi mereka selalu sampaikan kepada Taspen, kenapa kami itu malu-malu kira-kira? Saya tahu kalau mau kayak gitu lagi, kalau mau ambil uang pensiun pengen malu kira-kira enggak? Nah, Bu, jadi saya sudah diskusi dengan PT Taspen. Ternyata selama ini beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia tak terupdate datanya, negara masih bayar terus. Padahal pada saat telah meninggal dunia harusnya kan pensiun dananya tinggal 50% atau 20%. Uang negara tak keluar sebanyak itu. Kalau nanti masyarakat dikawin lagi, negara pensiun kan suami baru. Nah ini kadang-kadang nggak kawin lagi itu masih tadi juga mau pensiun tuh. Oleh karena itu Taspen atas arahan pemerintah mulai melakukan pernikahan. Nah karena itulah yang pensiun diharapkan setiap tahun, setiap bulan ya. Setiap bulan terus saja secara online. Lalu saya ingat teman-teman saya, apa masalah kita harus anu-anu geleng-geleng beli mata. Sebulan berapa kali? Sekali. Loh, dapat berapa gajinya? Ya gaji pensiun. Nonton setiap sebulan cuma gajinya anu-anu geleng-geleng sekali aja Pak. Malah sudah. Enak Pak. 5 juta menurut saya pakai mantan wali kota Jakarta Utara pensiunnya 5 juta. Waktu dia sebelum pensiun 7 juta. Nah kerja sepanjang hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat 4 minggu dapat 6 juta. Hari ini pakai gini saja dapat 5 juta. Enggak berat tuh. Bisa 4 juta. Saya memastikan bahwa kita masih yang akan menerima Taspen tadi. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau mau saya tentukan yang lebih gampang lagi silakan aja nanti. Pertama masih seperti itu. Karena istriku waktu usia muda, uangnya enggak, kalau mau punya terima sudah dikelapar gitu ya. 3 bulan enggak melapor data, dari istriku hilang nol. Wah, ayah ini Pak Mama ini dapat usia kok bulan depan tidak dapat uang. Ya itu kayak di kepala di depan kamera itu. Nah itu kondisi hari ini. Nah kemudian ada program THT yang hari tua, ada kewajiban, ada manfaat. Itu silakan nanti kawan-kawan bisa mengakses, mengajak kawan-kawan PT Taspen dan Mandiri Taspen di wilayah ini silakan. Ada program pensiun bulanan, kontrak wafat, pensiun perusahaan, pensiun janda, pensiun 13, THR dan lain sebagainya. Itu yang untuk PT Taspen. Karena itu saya bawa kawan-kawan dari PT Taspen. Kemudian juga di Bank Mandiri Taspen. Jadi Bapak Ibu, Bank Mandiri bersama PT Taspen mendirikan Bank Mandiri Taspen untuk mengurus
pensiun. Gitu. Kebetulan saya bantu pemerintah saya, sebagai komisaris saya. Ya, papanya sendiri lah. Karena masih dapat gaji di situ. Tetapi yang ditampaikan bahwa kenapa Pak Budi Gunadisadikin waktu itu bersama dengan PT Taspen dan Pos bertiga membentuk ini bank supaya orang pensiun diurus secara istimewa tak seperti di plan negara umum di bank umum. Hari ini kalau tanggungan Bapak ada di bank umum, maka Bapak di bank umum orang tidak tahu siapa pun yang kembalikan. Akan diperlukan sama dengan nasabah yang lain, antri sama dan lain sebagainya. Tapi dengan dibentuknya Bank Mandiri Taspen oleh Bank Mandiri, PT Taspen dan PT Pos awalnya, PT Pos sudah keluar sekarang karena dari data Pos lagi. Maka apabila Bapak datang ke Bank Mandiri Taspen, sudah ada di semua cabang. Di situ Bapak diperlakukan sebagai tamu VIP karena memang bank ini untuk mengurus orang pensiun. Di sana disiapkan layanan kesehatan, dikasih minum kopi gratis, gula jagung yang kan itu. Jadi datang, ada snack, ada makan minum, kemudian layanan kesehatan gratis. Hari ini pun kita siapkan ya di sini. Dan itu bisa kita laksanakan semua di ibu kota provinsi dan kota besar. Bank Mandiri Taspen, silakan. Nah, hal-hal yang perlu disampaikan, Taspen ini punya 3 pilar mantap, ya kan? Mantap sehat, mantap aktif, dan mantap sejahtera. Kemudian mantap sejahtera nomor 3, saya berikutnya. Itu yang saya bilang tadi, kalau SK pensiun belum disekolahkan, bisa disekolahkan untuk dengan warung-warung untuk mendirikan minimarket. Kalau ikut Alfamart, itu saya tak tahu sekarang berapa. Penelitiannya mungkin 100, tapi kalau ini 200 juta sudah bisa secara Alfamart itu. Ada paket-paketnya. Jadi pegawai negeri yang masih ingin buka usaha, daripada repot pinjam uang transaksi, Bank Mandiri Taspen ini tempatnya menurut para pensiunan mempunyai program khusus begitu. Nanti kerjasamanya kayak Grosir, harganya sama dengan Indomaret, bisa seperti itu. Dan berbagai macam kegiatan lainnya, bisa kegiatan di flora fauna, kuliner, bisa juga jasa titipan seperti itu. Jadi ini kawan-kawan pengurus provinsi bisa nanti berkoordinasi dengan kawan-kawan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen di provinsinya masing-masing untuk program wirausaha, memulai toko usaha, baru mantap sejahtera, toko kelontong, dan bekerjasama dengan Grosir. Kalau di daerah tidak ada Grosir, bekerjasama dengan toko yang besar ada di sana. Seperti itu. Bahkan kalau paketnya pun ada ini, paket 40, 55 juta, 105, 250. Dan ini Pak Agung, kita sudah programkan untuk 3 tahun sebelum pensiun. Jadi kalau Pak nanti dalam MOU dari Kemendagri tadi ada program setahun sebelum pensiun Pak Agung, silakan. Mau yang 3 tahun sebelum pensiun, silakan. Jadi calon anggota pertama itu kita briefing dulu, udah siap pensiun dulu. Saya waktu jadi sekjen itu setiap tanggal 17 saya menyerahkan SK pensiun tanggal 1 berikutnya. Sekaligus dianggap dari Bapak Menteri Dalam Negeri, ucapan terima kasih, uang pensiunnya dibuka sekaligus di print sekali, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, dan kita kasih oleh-oleh dari Korpi, dan lain sebagainya. Nah, 3 tahun sebelumnya kita mulai survei, mana di antara pegawai yang siap pensiun, mana yang belum siap. Yang belum siap tadi yang saya bilang tadi itu, yang ibu-ibu tadi harus menanggung generasi milenial banyak tadi itu, anaknya masih sekolah. Nah, itu ditawarkan untuk membuka usaha seperti itu. Jadi program Pak Agung yang tadi MOU nanti kita akan bandingkan dengan Bank Mandiri Taspen dan juga PT Taspen seperti itu. Nah, ini contoh-contoh para pensiunan yang sudah berhasil di Jakarta, Jambi, Simalungun, Pekalongan, Padang, Cirebon, dapat yang berhasil. Dengan saya yang menunggu silakan didorong kawan-kawan supaya jangan banyak menurunkan masih ada penghasilan.
ada lagi kurir. Nah, terakhir saya akan menyampaikan berapa jumlah potensi pegawai anggota kita ini, Pak Prato. Jadi setiap tahun pegawai pensiun hampir 200.000 orang. Hampir 200.000 orang. Yang terbanyak adalah pegawai daerah. Tahun 2024 ini sampai Desember nanti, pegawai di pusatnya akan pensiun 28.500 lebih. Separuh daerahnya sudah pensiun sekarang. Nah, sedangkan di daerah pada 2024 nanti adalah 137.000. Jadi ada 160.000 pegawai pensiun di tahun 2024 ini, itu 20% lebih itu di pusat dan hampir 80% ada di daerah. Itulah anggota dari Bersama. Baik tahun 2024 dan saya sarankan 10 tahun ini untuk kawan-kawan rakyat bagaimana menyiapkan jumlah anggota baru yang terus banyak yang nanti yang saya sampaikan tadi ada kemungkinan 4 juta keterangannya di atas 80 tahun. Nah saya itu yang kita berharap dari 4 juta ke 80 tahun itu sebagai besar lah. Misalnya anggota kita misalnya berapa juta sudah bertahu. Bapak Ibu kebahagia barangkali demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan program ini. Saya sebagai yang mungkin paling muda di antara kita yang sudah 60 ini. Oleh Pak Gubernur kita wakil dari Gubernur. Mohon maaf ya seandainya dalam daerah ini ada yang tidak berkenan di hati kita semua. Sekali lagi menyampaikan terima kasih dari para Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian agar saling mendoakan semoga kita semuanya diberikan keadaan yang sama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.